Haruka, seumur hidup kamu belum pernah pacaran? Ada yang dekat, cuman putus. Orang Jepang? Enggak. Orang Indonesia? Indonesia. Soalnya nggak enak banget kalau misalnya kalau nggak ada tujuan kayak mau nikah, ngapain pacaran juga gitu loh. Kalau aku ya orangnya gitu. Kriteria cowok? Kayak gendut, kurus, Suami orang? jangan. Oh jangan. Ya siapa tahu ya. Kan Idli kan lewat Gak jalurnya mau. juga mungkin begitu Li. Kayak aku kan istri orang kan aku ambil kan. Yang penting sekarang aku bahagia kan. Iya betul, betul. Haruka genki desu ka? Genki desu. Oh, annyeonghaseyo, Lee Jong Hun. Anyang-anyangan. Oh. Oke. Annyeong. Kalian berdua kenal pertama kali di mana? Pertama kali benar-benar Di kenal. jalan? Bukan. Kayak konsernya JKT, kita yang openingnya. Emang iya? Iya, kayak kamu ada kayak nggak tahu deh. Awal 2012. Ada. Berarti ya dia baru datang ke Indonesia. Kamu datang tahun? 2012. Iya, pas konsernya kayaknya. JKT kita boyband yang satu-satunya boyband yang opening. Kamu kenal dia nggak waktu itu? Enggak. Aku juga. Aku juga Kenapa kenal boyband ya? Oh, boyband mantan. Oh, mantan nih ya. Tapi kita kenalan nggak, cuman tahu dia ada di situ, aku ada di situ. Tapi pernah ketemuan? Pernah ngobrol gitu? Obrol setelah dia keluar dari JKT, aku keluar dari HIS baru Pas obrol kan. TV kali ya? TV. Siapa yang ngeliat dia nyanyi? Nggak pernah? Enggak. Iya, lebih baik nggak usah lihat ya. Itu kan masa lalu itu. Haruka gimana, senang sekali di Jakarta ini? Senang dong pastinya. Senang. Terus kamu pertama kali kesini 2012 ya? Iya. Dari AKB. Iya. AKB itu kepanjangan dari apa sih? AKB48 itu panjangannya Akihabara 48. Jadi kan di Tokyo kan ada Akihabara, daerah Akihabara. Nah di situ ada teater pertamanya AKB48. Jadi namanya AKB48. Oh, aku lihat itu YouTube-nya AKB48 itu ada yang 201 juta loh viewersnya. Salah satu lagunya. Iya kayaknya. Jadi kamu Tapi termasuk. waktu itu kamu nggak ada kan di situ? Nggak tahu deh. Ya. Iya lagu apa dulu? Oh. Aku nggak tahu tulisannya Jepang. Tapi aku lihat 201 juta loh. Tapi memang ya di situ kan terkenal kan. AKB48 itu di Jepang terkenal. Terkenal. Mungkin kayak kalau di sini kayak terkenal JKT48 nggak kira-kira? JKT48 terkenal ya? Lumayan lah. Oh, lumayan lah ya. di sini. Oh, terkenal ya? Dulu terkenal. AKB48. JKT juga. Oh. Tapi sekarang? Sekarang karena aku udah gak JKT48. Oh, jadi gara-gara lo, bukan melodi. Bukannya melodi yang main dong. Tapi JKT juga sekarang udah bikin baru, konsep baru. Katanya new era. Jadi udah mulai kayak beda lagi gitu. Namanya JKT48 tapi kayak beda gitu. Lebih bagus. Makanya lebih harus cek. Oh, ya, promotor ya, promo ya. Ngomong-ngomong, waktu kamu ditransfer ke sini tuh atas permintaan kamu atau Dari aku. manajemen? Kamu? Dari aku, Kamu yang majuin permintaan gitu? Iya, karena Di situ nggak laku makanya minta kirim ke Indonesia. Oh, bukan. sebenarnya iya sih, tapi kayak di Kayak bosen saya, aku gitu. juga, Iya, di di Korea nggak bosen laku. gitu di AKB48. Aku tuh posisinya tuh kayak gak begitu depan gitu kan. Jadi bosen gitu. Dan aku AKB48 mulai dari 14 tahun. Jadi udah 6 tahun di AKB48. Terus kayak udah mulai bosen, udah mulai kayak gak ada apa-apa gitu. Terus aku pengen kayak pindah ke JKT48 karena kelihatan kayak seru gitu, kayak beda negara. Terus kayak dan aku pikirnya yang panjang tuh kayak misalnya kalau aku nggak laku di JKT48 kan bisa belajar bahasa, jadi bisa dapat kerjaan lain di Indonesia gitu loh. Jadi kayak mikirnya kayak sepanjang itu. Jadi Kamu tahu Indonesia nggak sebelumnya? nggak tahu, Nggak tahu sama sekali. nggak tahu. Hanya Terus kamu mau request pindah ke Jakarta, ke Indonesia tanpa kamu pernah tahu negaranya sama sekali? Iya, Iya. cuman datang pernah sekali yang sebelum pindah ke JKT48 waktu sama AKB48 datang ke sini gitu. Mau tour gitu. Iya, kayak event gitu. Oke. Terus apa kesan kamu, kenapa sampai berani pindah ke Jakarta? Maksudnya apa? Karena kayak orangnya tuh seru banget. Waktu itu aku pertama kali datang ke Indonesia kayak 2011 apa 2012 yang kayak awalnya gitu kan, datang ke sini kayak seru banget orangnya. Kayak pas event mungkin gara-gara terkenal AKB48 juga, tapi kayak orang-orangnya tuh kayak lebih ramah. bener-bener kayak semangatin. Dan kayak kalau orang Jepang kan malu-malu ya, jadi kalau nonton konser banyak yang pendiam gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak Teriak. gitu kayak jadi kayak berasa kayak wah gue Tapi kalau artis banget fans-fans nih kamu gitu. zaman dulu itu terlaluan. Kayak preman-preman Iya sih, kayak, zaman dulu.
gitu. Cowok cewek? Cowok semua, Cowok. nggak ada cewek satupun. Jadi kita pas opening itu cowok semua. Kita kan buka-buka baju kan, performnya. gitu ya? Dia nggak berani tapi gitu. Misalnya macam anjing ini minta tabok nih, tapi kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya memang fans-fansnya fanatik. Kalau Tapi fans kamu cewek? cewek full, nggak ada cowok. Kalau ada sih bencong-bencong ada, tapi ya rata-rata kan 90% cowok, cewek. Kalau dia 100% cowok. Oh jadi fansnya JKT ataupun AKB juga sama? Sama, tapi kayak Cowok semua? mungkin kalau zamannya dulu ya, tapi kalau zamannya sekarang banyak yang cewek juga gitu. Kayak misalnya kayak 7% cowok, 3% cewek kayak gitu. Kalau jadi fansnya jadi yang kamu bilang pada teriak-teriak itu kebanyakan cowok-cowok gitu. Iya. Dan sebut nama Haruka gitu-gitu. Iya. Tapi merasa aku kayak seru gitu. Dan kayak merasa aku kayak wah kayak artis banget nih Iya, gitu. bagi lu seru, yang bagi orang artis lainnya ribet Kasihan ya. ya kamu tuh ya. Kalau kamu openingnya dia berarti cowok semua yang nonton. Iya, pas kita perform kayak pandangannya nggak enak banget. Jadi dia kan punya kayak lightstick gitu kan, taruh di bawah dia gini. JKT-nya muncul. Oh, baru. Oke. Kalau kamu di AKB itu waktu voting peringkat keberapa? Paling tinggi aku 20. 20 iya. Dari 20 apa 48 kan? 21 gitu. Enggak dong. Dari berapa? AKB48 kan banyak, lebih banyak, nggak tahu. Nggak waktu itu JKT atau berapa orang. AKB? AKB dulu. AKB. Kalau AKB banyak. Oke, tapi kamu pernah terbesar masuk 20 besar. Iya. Gitu. Terus kalau apa kan dia ada juga yang apa turnamennya gitu ya? Turnamen suite ya kalau nggak salah. sweet. Nah, Pernah aku posisinya 4. 4. Iya. Oh. Nah, terus waktu kamu minta request, waktu itu manajemen memutuskan akan ada yang ke Indonesia ditransfer. Iya. Terus siapa yang berminat gitu? Enggak sih. Aku yang Ada bilang duluan. sendiri. Oh. Oh, jadi Boleh dia nggak aku ke pindah ke Indonesia. JKT48 gitu? oh, bukan diumumkan terus pada daftar gitu bukan? Enggak. Jadi kamu yang minta, Iya, aku mau minta ke Indonesia gitu. benar. Nggak tahu malu gitu ya? Enggak. Udah amat. Bagus. Nggak percuma malu-malu nggak dapat duitnya. Kamu Inggrisnya bagus? Enggak. Enggak. Jadi kamu ke Indonesia cuman bisa berbahasa Jepang. Iya, Terus pertama kali nyampe Jakarta kamu ngomongnya gimana? ikutin aja. Nggak serius kayak how to translate Google gitu. Enggak. Jadi Sama dulu nggak Kan ada pasti Google, nggak lancar. ada yang teman-temannya bantu gitu, staff gitu. dia bisa bahasa Jepang. Dia bisa dua-duanya. Oke, jadi itu yang men-translate buat kamu. Iya. Oke. Oh, nenek atau orang tua kamu, papa kamu itu ada yang protes gak kamu ke Indonesia? Enggak. Cewek sendirian maksudnya? Enggak. Kalau di Enggak. Jepang tuh kalau udah umur 20 ke atas tuh biasanya dibebasin. Karena udah dewasa, hidup kamu sendiri, ya udah kamu yang putusin sendiri gitu. Oke. Nah, teman-teman kamu gitu pada bilang apa kamu mau ke Indonesia? Semangat. Oh gitu. Mereka nggak bilang, "Oh, di Indonesia bukannya gitu, nggak ada Enggak. yang khawatir ini itu. Enggak. Enggak. Oke. Terus waktu pertama kali nyampe Indonesia kamu ngapain? Latihan. Langsung latihan, langsung kerja JKT gitu. Sama JKT48, langsung syuting, syuting iklan dan macam-macam gitu. Oke. Manajemen kamu manajemen dari Jepang berarti kan? Enggak. Di Jepang juga ada, tapi di sini juga ada. Tapi kan manajemen Aku dari- Jepang cabangnya kan? Bukan. Aku sih, aku dari Dentsu soalnya. Iya, itu Jepang cabangnya di sini. Tapi JKT48 tuh Dentsu Indonesia sih, jadi bukan Dentsu Jepang. Oh, oke. Pemiliknya mungkin orang Indonesia jadinya. Tapi manajemennya sama nggak sama yang di Jepang? Beda. Bedanya? Bedanya sih, ya beda. Kalau di Jepang tuh artis-artis semua manajemennya beda-beda. Tapi di satu grup gitu. Kalau di sini tuh di JKT48 kan satu grup, semua manajemennya sama. Oh, jadi kalau di AKB itu misalnya anggotanya misalnya 50 orang atau 60 orang itu manajemennya beda-beda. Beda-beda. Kalau di sini semua under satu Iya. manajemen. Betul. Terus lebih keras di mana manajemennya? Sono apa sini? Jepang Di apa Jepang Indonesia? lah. Di Jepang. Di Indonesia kan udah banyaknya bebas. Handphone boleh pakai, boleh. Apa aja boleh. Oh, kalau di Jepang ya nggak boleh apa deh contohnya? Susah sih kalau potong rambut pun susah banget. Harus izin. Kayak aku boleh potong rambut nggak gitu? Boleh warnain rambut nggak kayak gitu? Susah banget karena mereka mungkin mikir ya, manajemennya mikir biar harganya enaknya gimana, harganya lebih bagus yang mana. Jadi Konsepnya. kayak ikutin konsepnya mereka semua gitu. Kalau di Indonesia kan nggak gitu banget gitu, kayak enak gitu. Jadi Lebih kayak, fleksibel. iya. Jadi kalau misalnya kamu potong rambut, kamu ngajuin gitu, ini model yang saya mau potong kayak gini gitu. Iya, Kalau di approve baru kamu boleh. Iya. Dan itu harus hasilnya juga nggak Iya. boleh jauh beda gitu. iya. Di Korea juga sama nih. Kalau Korea itu rambut apa semir rambut nggak ke salon, memang ada khusus dari manajemen yang Iya. ngatur kan.
Jadi diet, makan pun diatur, harus makan sayur. Kalau girl group ya, kalau cowok pasti gymnya itu harus ada. Jadi memang kita kayak robot lah, kayak boneka. Kamu tak atur 1-10 kamu ikutin. Motong rambut, gitu. Makannya, latihannya, semua konser di mana. Handphone awal nggak boleh, tapi kalau udah terkenal, udah punya nama, udah punya jam terbang, baru boleh. Nggak boleh punya handphone? Nggak boleh kalau girl group terutama. Kalau di AKB sih boleh, cuman SNS yang sosmed atau apa harus cek dulu. Jadi misalnya kayak kita mau posting Instagram gitu misalnya, harus cek dulu, kirim ke manajemen dulu. Kalau boleh baru diposting. Oh, kamu juga sama dulu? Saya. Kamu nggak ikut manajemen Korea? Enggak, saya langsung ke sini aja kan. Okay. Saya mau bebas lah. Bebas mau ngomong apa, makanya sering berantem kan. Nah terus kan waktu kamu datang ke sini gitu, kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Di apartemen. Apartemen sendirian? Iya, tapi dekat sama kantornya JKT48 sama teater JKT48. Oke, jadi kayak makannya deh contohnya gitu. Kamu makannya jajan bareng-bareng sama teman-temannya, teman-teman JKT48-nya. Breakfastnya gitu? Bareng-bareng. Bareng-bareng semua? Iya. Oh. Terus kangen mau balik gitu nggak? Nggak? Sama sekali? Semuanya seru-seru aja di sini. Serius nih? Beneran? Teman-temannya juga baik semua. Nah, orang Indonesia kan pada seneng tinggal di Jepang. Kalau liburan pada pergi ke Jepang karena di sono katanya tinggalnya enak, makanannya enak, semuanya rapi. Kalau liburan enak, kalau tinggal nggak enak. Mahal, keras, tough kan hidupnya. Di Jepang tuh ya misalnya kalau kerja syuting TV gitu, misalnya aku telat 5 menit, besoknya nggak undang lagi sama sekali. Oh. Jadi gitu, susah sih. Langsung di blacklist gitu. Lebih disiplin. Ya, namanya juga sebenarnya itu yang lebih bagus kan. Kita menghargai waktu orang lain. Cuma ketika kita datang ke Indonesia ternyata kita nggak boleh idealis dalam arti. Aku juga dulu awal gitu 2 jam sebelumnya dijemput aku nunggu di lobi. Ternyata itu aku yang salah, bukan dia yang salah gitu. Lama-lama. Emang ngerti, aku ngerti banget. Aku juga kayak merasa kayak, oh berarti aku berangkatnya harus lebih mundur. Jangan terlalu cepat. Itu yang aku yang salah, bukan mereka yang salah. Sekarang saya yang melakukan itu. Jam 1 saya datang 1:30 gitu. Saya belajar menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Manusia itu harus kayak kameleon ya kan, kita menyesuaikan. Pacaran juga nggak boleh berarti manajemen? Yang Jepang. Iya nggak boleh. Sampai sekarang, sampai terakhir kamu keluar tuh nggak boleh pacaran? Pas JKT juga nggak boleh. Oke. Nah itu kan kamu lagi masa-masa ABG-nya, masih masa-masa ada cowok deketin, jatuh cinta gitu, pacaran nggak kamu? Enggak. Jangan bohong. Aku tuh takut banget karena kalau pacaran ketahuan kan harus takut dipulangin. Keluar gitu kan. Terus aku tuh kayak gak mau karena aku niat banget kerja ini. Karena aku nggak begitu pintar ya. Jadi aku kalau nggak kerja ini, gue kerja di mana gitu loh. Oh iya. Ini bener ini. Ini jujur dari hati. Dari matanya saya lihat 99,9% dia jujur, dia nggak pintar itu kelihatan. Sekolahnya aja nggak begitu pintar. Aku kan sampai SMA, jadi aku nggak ikut kuliah. Kalau aku gak jadi artis di sini, gue harus kuliah. Mau apa gitu ya? Terus kerja apa gitu loh. Jadi gak berani, aku tuh gak berani orangnya. Jadi sampai dengan sekarang kamu belum pernah pacaran? Kalau sekarang sih aku boleh. Udah pernah pacaran belum pertanyaannya? Belum. Itu pacarmu ya dia? Bukannya? Enggak, itu asistennya. Oh iya. Jadi sumur tahu. Haruka seumur hidup kamu belum pernah pacaran? Ada yang dekat, tapi itu bilang pacar apa enggak aku nggak tahu ya. Karena ya lumayan dekat juga, cuman putus. Orang Jepang? Enggak. Orang Indonesia? Oh, namanya? Rahasia dong. Oh, rahasia. Jadi Haruka never been kiss? Enggak juga sih. Enggak juga? Oh, berarti pernah lah ya deket sampai ini, aku pikir bener-bener saking dijaganya. Pas JKT masih nggak boleh, tapi iya, sekarang JKT nggak boleh. Aku dia kan keluar JKT48 kan umur 24. Jadi kan habis itu boleh. Sekarang kan 29 berarti 5 tahun. 4 tahun aku keluar JKT. Oke, dan akhirnya pernah dekat sama cowok Indonesia? Iya, ada yang dekat. Bener-bener tinggal di Indonesia dia gitu. Bisa bahasa Jepang itu nggak? Nggak. Usianya? Nggak tahu. Ya, mirip kamu atau lebih tua? Iya, lebih tua. Mirip. Oh, terus berapa lama dekat sama dia? Bentar kok, 2 bulan, 3 bulan. Oh, terus what happened? Nggak begitu cocok. Oh, berantem? Enggak sih, nggak berantem. Tapi aku yang kayak kayak nggak di kayaknya gitu.
Soalnya gak enak banget kalau misalnya kalau gak ada tujuan kayak mau nikah, ngapain pacaran juga gitu loh. Kalau aku ya orangnya gitu. Jadi ngapain sih gitu, buang waktu banget gitu. Jadi kalau aku misalnya kayak langsung gak cocok, ya udah jangan deh gitu. Oke. Ini kejadian kapan? Rahasia. Nanti ketahuan dong. Tapi di luar JKT48 segala Iya macam dong gitu. pasti. Banyak cowok, banyak fans kan, kamu katanya fansnya cowok-cowok nih. Iya. Itu pasti kan ada Haruka, aku mau menikah sama kamu gitu-gitu. Ada. Nggak ada yang pernah kamu dari fans akhirnya bisa deket sama kamu, nggak pernah ada? Nggak ada. Cowok-cowoknya itu modelnya ya mirip-mirip begini-begini. Jadi susah. Kan saya waktu Takeshi itu syuting kan 100 orang fansnya JKT datang tuh. Modelnya gini-gini. Aku ngefans loh sama dia. Oh iya. Iya, Sejak enak kapan? aja. Apa? Sejak kapan? Sejak beberapa bulan yang lalu. Nama lengkapnya Haruka apa? Haruka Nakagawa. Oh. Februari tahun 92. Oh. Lahirnya. Aku jamin 100% kemarin lihat Google. Iya. Kamu mau syuting ya? Tapi aku memang suka budaya Jepang, suka sejarah Jepang sih. Aku banyak baca buku Jepang. Anak aku yang kedua aku namain dari seorang tokoh di Jepang juga gitu. Jadi aku tuh menurut aku budaya Jepang tuh keren gitu. Keren. Iya. Ya memang stressful sih ya, tapi kayaknya satu-satunya negara yang punya culture yang begitu unik. Iya sih. Dan bertahan selama ribuan tahun culture-nya gitu. Jadi aku lumayan suka sih. Iya. Perang-perangnya juga aku suka gitu. Ya perang-perangnya itu yang membuat ya Korea, dijajah. Cina, ya semuanya ya. Kamu mesti tanggung jawab. Jangan salah Indonesia juga. Indonesia juga. Iya. Sekarang aja kita duduk sebelahan senyum-senyum. Dulu mah udah ada berantem nih. Tapi itu lucu ya, China, Korea, sama Jepang ya. Iya, kan? dulu tiga. Tetanggaan semua berantem terus ya sekarang Yang ya. penting kan, sekarang kan masih udah lumayan lah. Udah lumayan baik. Kalau aku sih suka Korea. Oh, kenapa tuh? Jadi kalau pengen jalan-jalan tuh pengennya ke Korea. Mungkin ada temannya juga, jadi seru gitu. Berarti mantanmu ada orang Korea juga? Enggak Ya? Enggak, itu Kalau cewek mancing juga. itu harus kayak gitu. Jangan tanya sejak kapan pacaran. Nggak mungkin masuknya selip. Nah, kamu kan host profesional. Bukan, saya itu bukan host profesional. Julid ya? Iya. Terus kamu itu Korea, kamu kan ada drama Korea sukanya? Enggak. Artisnya. Oh, ya grupnya, idol grupnya berarti lebih ke ataupun K-pop. Makanan. K-food. Tempatnya juga suka sih. Pokoknya aku suka semua. Jadi lebih ganteng cowok Jepang apa cowok Korea? Sama-sama sih. Kalau menurut saya ganteng Jepang. Cantik-cantik Korea. Nah, Ya, kalau Korea lebih bener. beauty Itu kan, bener. pretty Itu boy, bener. bukan Iya. yang ganteng kayak Gaga. Kalau Jepang kan lebih kotak, gitu. Kalau Jepang, Korea, Indonesia, mana yang lebih suka kamu? Cowoknya? Sama aja sih. Sama aja. Tapi kayaknya kalau orang Indonesia lebih enak karena nggak begitu banyak maunya. Maksudnya? Jangan salah, istriku orang Indonesia maunya banyak. Setiap hari maunya keluar. Oh iya ya. Maunya keluar duit terus lagi ya? Iya. Tapi kalau orang Jepang sama orang Korea tuh aku pikir kayak banyak aturannya gitu. Kamu harus Aturan ini, banyak. itu. Kalau orang Indonesia tuh nggak begitu banyak. Aku pikir ya. Kamu pernah berkencan sama orang Indonesia? Pernah berkencan sama orang Jepang? Apanya? Pernah berkencan sama orang Indonesia? Pacaran, Berkencan? date. Dating. Kalau dating sih nggak pernah sih. Cuma main-main bareng sih pernah. Oh, oke. Main kayak jalan-jalan sama teman-temannya atau jalan-jalan kayak makan bareng gitu. Terus main di apartemen gitu? Enggak loh. Enggak ya? Enggak dong. Keluarga kamu pernah kamu bawa ke sini? Enggak. Nggak pernah? Iya. Mereka nggak penasaran kayak pengen lihat atau apa? Tadinya yang tahun kemarin datang semua, tapi kan COVID jadi nggak bisa. Oh, tadinya rencananya mau Gagal. datang semua? Iya, jadi pada udah bikin paspor, Oh. tapi kan gagal, jadi nanti mungkin. Oke. Setelah Kamu punya COVID kakak kalau nggak salah ya? Iya, Sama papa, sama Papa, nenek, kamu nggak usah nenek. bareng itu. apanya? Yang kamu tinggal di Jepang tuh? Aku tinggal, maksudnya aku Maksud kalau di Jepang? kalau ke Kalau di Jepang, Jepang? aku hotel nginapnya. Bukan, waktu kamu di Jepang, Oh, tinggalnya aku ada di Jepang. nenek. Aku dulu tinggalnya sendiri dari umur 16. Sebelumnya? Sama Sebelumnya nenek? sama nenek, sama kakak adik gitu. Oke. Terus apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Indonesia sampai menetap sini udah tuh 9 tahun ya? Iya, 9 tahun. Apa yang bikin kamu suka sama Indonesia? Karena ya enak kerjanya juga santai, Uangnya banyak nggak? lumayan. Terus lebih bebas, pengen kayak misalnya jalan-jalan juga enak, makannya juga enak.
dan nggak begitu stres. Kamu yang nggak stres, aku tinggal di Indonesia juga stres juga sama. Tapi dia hebatnya apa? Dia kumpulin uang, dia kirim ke Jepang. Iya. Aku Selalu. pernah nonton. Buat keluarga semua. Karena ya nggak tahu sih mereka juga minta-minta mulu, jadi ya udahlah kasih. Berisik, minta mulu kayak kemarin. Harka, ini berasnya habis nih. Kakak tahu belilah. Oh, ya, berarti Yang minta siapa? Nenek, papa? Nenek juga, papa juga kayak Harka itu ya apa? Kayak mau cuci baju, sabunnya habis. Kakak tahu. Jadi tiap bulan kamu kirim ke mama, papa kamu, ke Iya, kayak mereka tuh nenek. kayak telepon terus kayak ininya habis, ininya gak ada. Ini rusak. kamu stres kan? Aku cari solusi nih. Kamu cari cowok yang mapan. Cowok kamu itu yang handle keluarga kamu. Karena kamu cewek, nggak apa-apa. Papa kamu kan pegulat profesional Iya. waktu itu ya? Dulu Terus mama kamu juga kalau nggak salah? enggak, Pegulat bukan? bukan. Wikipedia salah Wah, berarti ya? carinya yang bener. Wikipedia tulisnya itu? Mama bukan. Oke, terus sama mama kamu pernah ketemu? Masih pernah ketemu nggak pernah? Enggak. Oke. Waktu itu soalnya waktu aku kecil cerai kan, Ya. jadi ya aku gak pernah ketemu kalau Oke. mama. Papa tapi masih, sekarang umur berapa papa? 49 apa mau 50 gitu. Bekerja Udah juga? makan ya? Iya kerja dan urusin ponakannya. Oh, tapi kurang mungkin uangnya kalau setiap Nggak bulan tahu deh. gitu. Gak ngerti, aku juga pusing. Kalau Harus Korofi bagi-bagi. gimana? Maksudnya setiap hari kerja, istri pernah minta-minta gitu nggak? Nggak. Kan dia megang duit, jadi minta gimana? Ada yang ada saya minta duit. Jadi Korofi yang minta-minta. Ambil dong mingguan. Saya 100% istri yang punya, jadi Oh. setorannya ke istri langsung. Jadi aku kalau telepon kalau nggak diisiin kartu, saya nggak punya uang. Pernah harus loh. minta ya? Harus. Isiin dong gitu. Harus. Pernah sampai pakai koin aku bayarnya. Saya nggak pernah bawa dompet juga. Hari ini asistenku juga nggak ikut. Kasihan loh saya ini. Aduh. Haruka, kamu kan cantik, terus terkenal juga, Terus ceria, ceria, humble. kelihatannya juga apa menyenangkan gitu. Kok nggak pacaran? Iya nih, aku tuh ya kayaknya terlalu banyak maunya. Kriteria susah. cowok Kayak kaya. Terus punya rumah, mobil. Ya, Nah, itu mah kayak- banyak di Indonesia yang kaya, punya rumah, punya mobil, oke. pasti banyak. Itu mah Setelah nggak yang susah. mapan, selain mapan apa lagi? Bisa 3 bahasa. Karena itu lebih susah. gampang. Ini mintanya ya oke Iya. ya, Oke, bisa bahasa oke, oke, ntar apa lagi? dicariin, terus. Apa lagi? Habis itu kalau bisa orangnya yang lebih baik daripada aku. Lebih Jadi- care ke kamu, lebih Iya, perhatiin jadi kamu. lebih enak. Kayak gak mau yang orang yang garak gitu. Kayaknya tiga bulan kemarin deket nggak jadi itu maunya banyak ya. Oke, jadi kaya. Itu terlalu banyak maunya. Iya, Kaya, tapi bingung soalnya bahasa. kayak aku tuh langsung kalau mau pacaran tuh kayak langsung mikir buat nikah juga. Bisa nggak sih sama dia nikah gitu. Oke. Terus kalau gak cocok ya udah baik gitu kan. Jadinya susah. Tadi apa lagi Titi? Bahasa kaya, terus baik sama kamu, terus apa lagi? Bisa 3 bahasa. Ya 3 bahasa, baik, kaya, apa lagi? Tinggi, pendek, Enggak. nggak ada. Gendut, kurus, Suami orang. suami orang. Jangan. Oh jangan. Ya siapa tahu ya. Kan Idli kan lewat Nggak jalurnya mau. juga mungkin begitu Li. Kayak aku kan istri orang kan aku ambil kan. Yang penting sekarang aku bahagiakan. Iya, betul, betul. Mm-mm. Tapi emang penting bahagia gitu loh. Jadi kalau nikah, kalau gak bahagia, ngapain nikah juga gitu. Oke. Tapi Koko bahagia? Aku bahagia. Matanya jangan dia atas-atas dong. Kayak saya dong kalau ngomong gitu. Saya bahagia gitu dong kalau nunduk banget Iya, dong. kan nggak bisa bahagia terus. Yes, tapi yes, momen-momen bahagianya banyak. Ada pasti. Iya. Cuman kalau bahagia terus-menerus enggak. Ya. Iya, apalagi kalau nggak punya duit ya Li ya. Soalnya kalau sendiri tuh sekarang udah bahagia juga gitu. Jadi nggak begitu mikirin kayak harus Nikah. besok nikah gitu, belum ada gitu. Karena orang Jepang tuh banyaknya nikah habis 30 tahun kayak 35. Terus kapan punya anaknya Haruka Cang? Tapi kan bisa kalau di Jepang 35 baru punya anak 3 gitu. Ada. Oh, oke. Cuman Terus gini, kalau istri Jepang itu seperti yang digambarkan di film-film nggak yang hai Penurut gitu. Terus yang cowoknya mau pergi kemana karaoke dikasih uang di dompetnya gitu-gitu. Apa masih kayak gitu? Mungkin zaman sekarang, zaman dulu sih iya. Kayak harus nurut sama suaminya gitu, harus ikutin suaminya. Jadi kalau suaminya kayak lapar, harus masak. Suaminya ini harus gini gitu. Cuman kalau zaman sekarang banyak yang enggak sih. Oh, Karena udah. udah pikirannya itu
terlalu tua katanya. Oh, udah sama kalau sekarang Iya, cowok sama Jadi cewek. ya kalau cewek kerja, cowok yang ngurusin anak itu juga wajar gitu loh. Itu Oh, banyak gak di aneh sana? gitu sekarang. Iya, jadi kayak ya udah kalau ceweknya kerja sibuk, ya cowoknya harus bantu. Kenapa cewek yang harus urusin anak, urusin semua gitu? Jadi Oke. iya. Terus Sekarang gini, harus- kalau aku pernah dengar di salah satu acara TV, kamu katanya terkenal galak Oh iya. di JKT48. Oh iya. Terus tapi mungkin itu gua bawa dari budaya dari Jepang mungkin, karena di Jepang mungkin lebih. Kalau di Korea kan yang pasti kan lebih itu ya, lebih tough gitu ya. Iya, kalau Korea ya, kalau Jepang nggak tahu deh saya. Kayak seharusnya mirip-mirip ya. Iya, jadi kayak kalau tugasnya aku gitu, ya aku harus mau nggak mau harus bagus gitu. Misalnya kayak aku waktu itu sebagai kapten dari tim T JKT48, aku kan kapten. Berarti kalau emang timnya salah, berarti aku yang salah. Oke. Jadi lebih tegas gitu. Jadi kayak aku mau nggak mau harus marahin juga anak-anaknya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan itu normal di Jepang juga kayak gitu. Normal sih. Kalau di Jepang jadi misalnya kamu salah gitu, kapten timnya marah misalnya atau mendisiplinkan. Korea juga kan? Korea juga namanya leader atau captain itu kan kayak orang tua kan. Di dalam grup dia ngomong apa kita harus nurut. Oke, cuman kalau di Indonesia kan mungkin di sini budayanya lebih. Makanya saya juga merasakan di Indonesia itu lebih friendly, lebih fleksibel dalam arti kayak gitu, tidak terlalu patokin jabatan kayak Koko Korofi aja bisa dimarahin sama pegawainya. Itu kurang ajar Ya, ya. nah, kalau di sana nggak mungkin begitu. Iya, di sana mah. Nggak mungkin. nggak Kita mungkin. pegawai nih, untuk mau lihat mata aja takut. Temen aku cerita, dia kan aku punya teman baik orang Jepang. Dia cerita dia kerja di restoran. Itu kalau dia suka telat apa bisa dipukul katanya. Emang bisa jadi kayak nggak boleh karena ya gitu budayanya. Susah sih kalau di Indonesia kan kalau telat 10 menit, 15 menit ngomong santai gitu. 1 jam masih Ngomong 1 santai. jam nih santai. Kalau selama nggak live Kalau nggak apa-apa. 3 jam parah sih, itu parah. Oh, 3 jam harus dipecat. Iya. Tapi kalau 1 jam masih 1 jam 2 jam cincai lah ya. cincai lah. Yang penting kita acara bagus, Iya betul. bukan live, cincai lah. Tapi kalau Oke. live jangan telat gitu. Terus kalau penghasilan di AKB48 dengan JKT48 lebih besar mana? JKT48 kalau aku. Kok bisa ya? Maksudnya kan Jepang kan Mata pasti kan uangnya industrinya besar. lebih besar gitu, mungkin sponsor lebih banyak mungkin. Kalau waktu AKB48 aku kerja sendiri tuh gak begitu banyak. Jadi kayak bareng-bareng. Jadi Paginya banyak iya ya. dari grupnya gitu. Nah kalau di JKT48 kan aku kayak dapat kerja sendiri juga, kayak iklan sendiri. Iklan kerja vitamin sendiri, itu iya. ya. Jadi aku lebih banyak di sini. Tapi under management, cuman kamu iklannya khusus ke kamu gitu. Iya. Oh, makanya penghasilannya bisa lebih tinggi. Iya. Tapi kalau secara sebagai penyanyi kurang lebih sama gitu antara JKT48. Sama sih, kalau maksudnya kalau di dalam grup sih sama, karena pasti bagi-bagi. Jadi nggak mungkin kayak satu orang yang tinggi, satu orang yang bawah gitu, nggak ada. Oh, jadi dibagi rata tuh kayak gitu. Kalau di stage yang teater tuh bagi rata karena kan bareng-bareng show. Tapi aku dengar JKT kan gaji kan sistemnya kan. Iya gaji. Jadi pendapatnya berapapun ada atau enggak Iya. pun. Jadi mereka kamu digaji. konser 1, konser 5, konser 3 sama aja? Sama. Oh. Kalau nggak terkenal enak. Dalam arti kan kita tetap bisa survive kan. Ya benar, kalau kayak nggak punya nama, kalau kita terkenal agak susah ya gitu. Kalau kamu boyband gimana? Saya diambil semua. Sama? Sama kamu? Masa saya omong. Korea kan gitu kan katanya. Bukan, saya ini manajemen Indonesia juga. Manajemen mantan suami istri saya. Oh. Jadi 3.000 oli, mobil, bensin, bakso 5.000, 6.000 ditagih semua. Akhirnya saya dapat dari 30 sekian pertama kali nih, fee pertama kali 30 sekian saya dapat 270.000 rupiah. Oh. Mulailah terjadi. Berarti sama ya? Fee-nya sekarang kita samakan kan ya? Iya, tapi kan sekarang kan beda ya. Semuanya saya yang masukkannya. Cuman ya kalau pendapat kayaknya banyak boyband. Sekali perform 100 juta. Kalau sekarang Karena kalau konser pendapatannya pasti lebih besar. Iya. penyanyi konser pasti besar. Oke. Nah terus kan kamu di Jakarta waktu itu ada 2 lagi yang lain ya? Iya. Mereka pada balik. Itu Iya. pada betah nggak sih mereka? Kalau yang satu nggak begitu betah karena emang nggak begitu cocok ya. Itu mah susah ya, kalau budayanya nggak cocok kan nggak bisa paksa juga gitu. Dan satu tuh cocok dan dia lama di sini. 2 tahun yang lalu Mungkin dia gitu. kayak kerja di toko yang kayak kantor lah pokoknya. Oke. Nah kenapa kamu karirnya bisa paling bagus di antara yang mereka ini yang datang di Indonesia? Karena aku yang paling cocok di sini mungkin. Jadi aku tuh orangnya kayak banyaknya kayak bodo amat gitu loh, kayak ya udahlah kalau
begini ya gimana lagi gitu. Tapi kan kalau orang Jepang banyak yang kenapa Stress. jadi begini? Kenapa jadi begini? Benar-benar. Oh tidak bisa nih, gitu. Iya. Kayak saya setiap hari tanyain Korofi kan, kenapa Korofi gini-gini? Sama kayak gitu, Iya, kayak bisa gitu. stres. Kalau dia kan lebih easy going Kalau aku orang. sih ya udah ikutin aja lah gitu. Oh, karena di sana mungkin disiplin, profesional. Jadi capek mungkin kalau orang yang kayak benar-benar orang Jepang banget, capek kalau di sini kayak suka telat, suka ini itu. Jadi dianya kayak nggak sabar gitu loh. Oh, aku punya teman baik orang Jepang itu setelah 6 tahun, 7 tahun tinggal di sini, dia bilang I'm more Chinese now than I'm Jepang, more ya. Indonesian now dibanding dia Jepang karena Iya. di Jepang dia stres, dia Iya. kan harus disiplin, Soalnya harus pasti ada yang cocok dan Iya. yang nggak cocok gitu. Kalau aku cocok di sini. cocok. Oke, terus kira-kira ke depannya kamu akan menjadi warga negara sini juga atau kamu nanti kembali ke Jepang? Nah itu tergantung Nikah dong. nikah. Kalau cewek kan nggak bisa diambil warga negara sendiri. Iya. Dia harus nikah dulu. Ya tapi kalau dia benar-benar suka di sini dan dia mau Bisa apply sih di sana? kalau daftar gitu bisa kalau udah 10 tahun di sini. Cuman itu harus izin sama keluarganya juga dan segala macem kan. Jadi pasti susah sih. Jadi kalau Dan emang harus ada sponsorship. iya. Nah, kalau enggak dia agak susah dan pendapatnya juga dilihat. Kalau dia ganti negara Indonesia tapi pendapatnya nggak tentu, apalagi artis itu sangat susah untuk mengganti Berarti warga kamu mencari suami orang Indonesia. Kalau jadi mau WNI ya. Ya, tapi kalau pribadi kamu memang pengen mencari suami seorang Indonesia. Tergantung sih. Aku sih nggak pilih-pilih ya. Misalnya aku harus nikah sama orang Jepang atau aku harus nikah sama orang Indonesia gitu, nggak gitu. Jadi kayak tergantung dapatnya siapa gitu. Jadi Yang penting siapa cocok. tahu aku dapat orang bule. Siapa tahu aku Orang dapet- Korea, Li? Iya, Siapa tahu ada orang juga. Korea? Ada. Adikku yang tuh. ganteng mau. Oke. Yang kemarin kok ngejar mau. Orang itu. kaya nggak? Kaya. Oh, mantap. Tingginya lebih tinggi dari aku, badan lebih gede, dia sopan, dia nggak pernah telat, dia care banget seminggu dia 3 kali WhatsApp aku, padahal aku cowok kan. Ya, terus Mantap. dia punya restoran banyak. Oke, aku kenalin. Mantap. Mau? Mau. Orangnya lucu. Nah, kalau misalnya dapat warga negara Indonesia, mungkin kamu mau jadi warga negara Indonesia Iya. juga gitu. Atau kalau memang dapatnya di Jepang ya jadi Iya. balik lagi ke Jepang. Betul. Nah, kalau aku suka ngelihat di TV-TV Jepang tuh. Aku lihat ada klip-klip kamu di TV Jepang, kamu bawain acara jadi narasumber lah di beberapa acara di Jepang Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau kamu tuh kategorinya artis apa bukan di Jepang? Selebritis, artis atau apa bukan? Artis sih, tapi bilangnya biasanya kayak mantan idol Hmm. atau ya artis sih, talent gitu. Talent. Iya. Jadi punya fans juga di Jepang. Iya, Masih yang suka Raruka gini. Ada. Masih. masih. Kalau kamu, Li? Saya? Oh, ada 2 orang doang. 2 orang doang. Kok 2 orang sih? Ada Iya. kan lebih. Nggak, yang saya kenal cuma 2 orang. Tapi sekarang kan udah umur juga. Yang fans aku dulu waktu SMP, waktu aku boyband, mereka kan SMP. Sekarang udah jadi ibu-ibu semua. Oh. Jadi kan mereka harus ngurusin Loh, babynya. kamu kan boyband di sini, tapi punya fans dari Korea. Korea, ya mereka cari. Terus kan waktu berita di Korea agak cukup heboh. Orang satu-satunya Korea yang bisa jadi boyband di Indonesia gitu. Oke. Sampai masuk berita. Kalau di Instagram kamu kan ada insight-nya tuh, demografiknya. Yang follow kamu dari Korea banyak nggak? Enggak terlalu. Justru yang banyak itu kayak Kamboja, Malaysia, Singapura, terus Brasil. Oh gitu? Oh gitu. Kalau kamu Haruka? Aku Indonesia 93%. Yang kedua Malaysia, yang ketiga baru Jepang. Habis itu Thailand sama Taiwan. Oh, Jepang berapa persen? 2 apa? 2%. Kan kamu ya lumayan loh, itu 13.000. Tapi kan aku sedih juga ya kayak aku orang Jepang tapi Kamu lihat 2% sedih. Aku nggak ada, Korea nggak muncul di insightku. Gimana sih? Bersyukur, kita harus belajar bersyukur. Nah terus kan netizen ya, sekarang kita Iya. ngebahas netizen Indonesia sama Korea sama Jepang gitu. Kalau netizen Jepang kayak gimana? Kalau netizen Jepang tuh kayak lebih keras banget tau. Kalau di Kerasnya Indonesia gimana? misalnya nih, kalau aku salah sedikit, tapi tetap mereka kayak boleh masuk TV gitu loh, masih oke lah gitu. Ya intinya penjara, Iya. narkoba, selingkuh tapi masuk TV viral. Iya. Kalau Jepang nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Pasti di cut. Karena stasiun TV-nya apa karena netizennya? Karena netizennya heboh banget. Jadi kemarin ada Langsung satu- unfollow gitu Iya, mungkin. kayak satu artis yang lumayan terkenal, yang cowok.
terus dia nikah dan punya anak, tapi dia selingkuh. Nah, itu ketahuan. Dia sampai sekarang belum muncul di TV. Dan kemarin mau masuk TV, tapi gara-gara netizennya gak mau, akhirnya TV nggak berani. jadi gagal. Jadi kemarin syuting, tapi gak jadi. Oh, itu di unfollow terus Iya. dicaci maki di ini Iya. nggak? Diomel-omelin gitu-gitu. Oh, kalau di Korea juga sama? Korea juga sama, tipikalnya kayaknya sama kan budayanya juga mirip, jadi memang mereka keras. Tapi kalau sekali cinta banget. Iya, nah itu dia. Setia banget. Kalau Indonesia kan bisa fansnya Rizky siapa, terus fansnya bisa Lido apa gitu, campur kan. Maksudnya lebih fleksibel. Kalau di Korea suka satu A ya A, B B. Tapi kalau kamu kecewain aku, bye gitu. Oh, nah netizen Indonesia baru saja terpilih sebagai netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Iya. Berdasarkan survei dari Microsoft, kalau nggak salah. Tapi nanti saya cek lagi datanya. Kalau nggak salah dari Microsoft, mereka rilis data tentang apa? Mereka nggak sopan behavior. itu bukan orangnya, jarinya. Jarinya sembarang tapi otaknya nggak jalan. Iya sih. Padahal otak sama hatinya nggak gitu. Dia masih suka sama orang ini, tapi begini. Kayak Vicky nih, teman kita ya, Vicky Prasetyo. Ya, lu begini, tapi pas acara dia nonton kan? Karena dia suka tertarik. Iya. Cuma Kalau jarinya aja. kalau Vicky Prasetyo di Bosan aja Jepang atau di mungkin. Korea mungkin udah. Dia kepalanya udah di Jepang, badannya di Korea. Gitu. Beda kasusnya. Nah, kalau di kamu kan masih ada 2% tuh follower dari Jepang gitu. Itu masih suka komen-komen juga. Iya. Dan mereka biasanya komennya lebih, apakah memang benar di mereka komennya lebih sopan dibandingin komennya misalnya netizen dari Indonesia gitu? Sama aja sih sebenarnya. Kalau orang Jepang juga yang kalau nggak suka ya pasti komennya yang nggak suka. Kalau suka ya suka gitu. Jadi komennya kadang ada yang baik, kadang yang enggak juga. Gitu. Ada yang kasar-kasar gitu? Ada juga. Oke. Tapi aku sih orangnya kayak bodoh amat, ya udah terserah. Dan aku suka bahas. Maksudnya? Aku tuh suka bahas komen di mereka. Jadi kalau ada yang komen jelek ke kamu balas? Iya. Oh. Aku suka balas banget, kayak misalnya kayak ada yang bilang kamu jelek banget, terus aku bilang makasih. Oh, dia balasnya gitu, dia baik. Iya. Kalau aku jelek, lu lebih jelek dari aku balasnya gitu, aku aja berantem. Kalau dia makasih, baik. Aku cuma kadang berantem juga sih sama kayak Ya, dari komen-komennya. komennya. Netizen dari Indonesia atau dari Indonesia juga, kayak kadang kayak kamu tuh gini, terus aku bilang aja, kamu siapanya aku sih, gitu. Gak usah urusin aku, mendingan urusin diri sendiri, kayak gitu aku jawabnya. Oke. Tapi teman-teman kamu, keluarga kamu pasti follow Instagram kamu, follow Instagram Lee juga kan ya? Kalau keluarga di teman-teman gitu? Gak tau. Kayaknya nggak banyak. Teman-teman yang dekat banget doang. Iya. Terus what's next buat kalian berdua nih? Mungkin dari Haruka dulu. Rencananya. Kan sekarang kan kamu banyak diundang TV, Iya. terus apa? Rencananya aku tuh pengen main film sih di Indonesia, bukan Kan di Jepang. aku lihat kamu main film di Jepang kan? Iya, kalau di Jepang sih aku pernah dulu main film gitu. Kalau di Indonesia kan aku belum pernah karena karakter aku tuh susah. Karena aku orang Jepang lucu banget kan. lucu. Terus kayak gak mungkin aku masuk film sebagai orang Indonesia sih, agak susah. Jadi kayak susah banget cari filmnya. Cuman aku ingin masuk film di Indonesia gitu. Oke. Karena ya keren gitu, kayak orang Jepang bisa ikut film Indonesia gitu loh. Oke, nah kita kan lagi mau bikin film juga. Oh iya? Mungkin nanti Haruka bisa bergabung Makasih. sama kita. Makasih Kak, ditunggu ya Kak. Oh, langsung Orang Korea, senyumnya lebar orang ya. Jepang hati-hati kan, saya udah bilang janji Ingetin tagih terus ya. terus loh. Nah, waktu kamu sebagai pemain film di Jepang itu sebagai peran apa? Perannya utama atau pembantu? Utama atau ada. Pernah jadi peran Iya, utama? itu film horor. Kamu setannya. Jadi peran utama jadi setan gitu. Oh, itu enggak sukses nggak filmnya? Lumayan. Lumayan. Oh. Jadi keliling-keliling bioskopnya di Jepang. Jadi Wow. dari Tokyo sampai Osaka gitu. Berarti Wah. karirnya lebih bagus dari kamu kayaknya. Lia. Jauh. Saya sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah merasa orang yang foreign yang tinggal di sini kayak Haruka, terus ada beberapa artis yang kayak Tyson. Saya nggak pernah merasa saya di atasnya mereka juga, nggak pernah. Ya, kalau bisa kita kayak kita hari ini kita bisa broadcast bareng. Terus kalau bisa kita saling bantu. Soalnya kita udah pada pulang semua. Korea juga ada beberapa orang sekarang pulang semua. Jepang juga sisa dia. Korea Iya. cuma aku. Ada Kenta. Kenta ya cowok ya. Kalau cewek Tapi nggak kan ada. udah diambil sama Kak Ruben kan. Iya. Nah, jadi kalau kamu masih pengen fight terus, berkarir terus di Indonesia, Iya. dan kalau bisa sampai ketemu jodoh, ya insya Allah tinggal jadi warga negara Indonesia. Betul. Sedemikian cintanya kamu sama Indonesia Iya. ya. Kalau Lee Jong Hun, Paling saya sih ya cari yang aman aja, nggak usah terlalu
Kayak film bagus sih, saya juga dulu ingin banget main film, cuman itu kan segmented. Berapa bulan syuting, tayang sekali, tapi kan setelah itu kan agak vakum. Kalau saya sih lebih cari uang sih, maksudnya kan saya harus cari uang setiap hari buat keluarga setiap hari. Anak 4, pinginnya anak-anak happy, istri happy, yang penting mereka pingin apa, saya bisa turutin, gitu aja. Oke, jadi kamu mungkin karirnya lebih nyari yang lebih ke TV. Tapi kalau film dari Korofi kita mainnya, Iya, yuk. nggak boleh. Siap, Yuk. tentang Yakuza Jepang. Oh, boleh. Jatuh cinta sama mafia Korea gitu ya. Iya. Iya, saya gembel Korea juga nggak apa-apa. Thank you for sharing, thank you Thank for you. datang. Jadi moga-moga juga kita makin terbuka perbedaan budaya-budaya kita Siap. yang dari masing-masing negara gitu. Thank you ya. Oke, thank Thank you. you. Makasih.